Baik, jadi pertama kita akan masukkan desain roket yang sudah ada di galeri Alight Motion. Tapi di sini saya akan membuat desain baru. Pertama kita buat dulu outline-nya, lalu kita copy supaya kita mau membuat desain yang berbeda. Jadi kita bisa berikan dua warna kepada roketnya. Jadi roketnya akan kita copy, duplikasi, lalu kita edit sedikit sebelum nanti akhirnya kita gabungkan kembali. Oke, kita berikan warna yang berbeda, lalu kita gabungkan sehingga roket memiliki variasi yang berbeda dengan stok di galeri Alight Motion. Setelah itu kita masukkan lingkaran. Ini akan menjadi kaca di dalam roket. Kita sesuaikan ukurannya, lalu kita akan membuat efek kaca. Masuk dari menu prosedural, lalu stripe, pilih standard setting. Nah, untuk value-nya bisa diatur sendiri sesuai selera. Lalu setelah itu kita akan gabungkan seluruh file yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak tercerai. Lalu kita ganti namanya menjadi roket supaya kita tidak bingung nanti ketika mengedit. Selanjutnya, setelah nama kita ubah, kita akan tambahkan api untuk roketnya. Pilih dari shape, pilih droplets, putar dia 180 derajat. Lalu kita akan berikan efek api. Di sini bisa menggunakan gradasi, tapi saya pakai dua warna, dua shape langsung yang saya copy, satu berwarna merah, satu berwarna kuning. Setelah itu kedua api ini kita grupkan. Lalu kita ganti namanya menjadi api atau fire. Lalu geser ke bawah. Lalu urutannya kita pindahkan ke bagian paling bawah supaya dia ada di belakang roket. Seperti ini. Selanjutnya kita akan berikan efek api yang membakar. Kita masuk dari move and transform, lalu pilih oscillate, pilih vibrate vertical. Nah, coba kita play. Seperti ini. Nah, ini sudah menyerupai efek api yang keluar dari roket. Oke, sekarang kita akan grupkan kembali kedua objek. Lalu kita akan berikan efek roket yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Pertama kita berikan dulu namanya roket, lalu kita berikan efek. Masuk dari move and transform, lalu pilih random displacement, pilih handle. Coba kita play, kita lihat efeknya. Nah, ini bisa diperbesar atau perkecil efeknya. Seperti ini. Oke, nah ini sudah sesuai seperti yang kita harapkan. Selanjutnya mungkin kita akan memperkecil ukurannya supaya kita menambahkan awan ke dalam halaman kerja kita. Kita akan pakai stok awan yang sudah ada di library Alight Motion. Kita akan kecilkan, lalu kita rubah warnanya menjadi putih. Lalu outline-nya warna abu-abu.
Setelah selesai, kita akan ubah namanya menjadi awan. Lalu kita akan perbanyak menggunakan efek. Pilih dari repeat, lalu pilih scatter repeat. Nah, jadi count adalah jumlah besar value-nya, semakin banyak isinya. Radius adalah jarak antar awan, semakin tinggi semakin renggang posisinya. Kita geser agak ke tengah dulu, lalu kita kembali ke menu scatter repeat. Radiusnya kita pertinggi, lalu di bawah evolution adalah posisi awannya, bisa dirubah seperti ini. Kita ubah sesuai selera kita. Nah, kalau kita play dia di sini hanya roket yang bergerak tapi awannya tidak bergerak. Jadi kita butuh animasi awan yang bergerak ke bawah. Kembali ke menu scatter repeat, pilih offset, lalu tambahkan keyframe di bagian awal video, lalu geser ke bagian akhir, tambahkan keyframe pula, lalu value Y-nya dinaikkan sehingga awannya turun ke bawah. Oke, coba kita play. Nah, di sini awan sudah bergerak ke bawah, tapi semua awan terlihat berada di depan roket. Kita akan butuh awan lain yang berada di belakang roket. Jadi caranya kita akan duplicate awannya, lalu pindahkan dia ke bagian bawah, tepat di bawah roket. Jadi dia berada di belakang roket. Nah, di sini kita akan perkecil dan geser posisinya supaya tidak sama dengan awan yang ada di bagian depan roket. Value-nya kita rubah sesuai keinginan kita. Nah, setelah itu kita coba ganti outline dari roketnya supaya tidak sama dengan awan. Kita buat agak gelap. Oke, coba kita play. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan detail lain, yaitu gambar langit di belakang video. Kita akan masukkan dari rectangle dari galeri Alight Motion yang sudah tersedia. Oke, lalu pilih tanda titik 3 di atas, lalu pilih stress composition area, lalu pilih gradasi. Buat warnanya 2 warna, biru terang dan biru gelap. Oke. Lalu geser dia ke bagian paling bawah dari timeline. Oke. Sehingga dia berada di belakang objek. Nah, sampai di sini tutorial ini sudah selesai. Jika kalian tertarik dengan videonya, menyukai videonya, tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channelnya supaya kalian mendapatkan lebih banyak lagi tutorial yang sama seperti video ini. Terima kasih.